Assalamualaikum yang berbahagia Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang itu bertaubat dari segala dosanya, akan terhapus dosanya dari buku catatan amal. Betul. Dia tuliskan pula ayatnya. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Engkau akan melihat tiap-tiap umat itu nanti akan berlutut cemas karena ketakutan menunggu panggilan. Kullu ummatin tud'a. Setiap umat akan dipanggil ila kitabiha, kepada buku catatan amalnya. Al-yauma, hari ini kata Allah, tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas dengan amal kamu. Hai fulan, ini buku amalmu. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kita pun mula membaca buku catatan amal. Dari mulai cover, dosa. Bab 1 dosa. Bab 2 dosa. Footnote pun dosa juga. Penutup pun dosa juga. Sampai-sampai orang itu berkata, mali hadzal kitab, mengapa buku catatan dosa saya ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan, semua yang kecil-kecil, semua yang besar-besar ada di sini. Bahkan yang aku lupa pun ada juga dicatat. Bahkan yang tak dapat direkod oleh CCTV pun ada juga di situ. Mengapa ada ini? Mana soalannya? Adakah apabila seorang itu bertobat dari dosa, dosanya akan hapus? Bila kita bertobat, dosanya ditutup, tidak dihapus. Makanya disebut kafarah. Kafarah dari bahasa Arab. Mungkin orang putih pun mengambil dari kafarah itu juga. Kafarah, cover dia tutup. Tapi bila kita buat baik, cover dia buka. Yang dah tobat-tobat, dia tutup. Bila buat dosa balik, dia buka. Makanya kita minta taubatan nasuha. Taubat nasuha hingga mati istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami yang sudah bertaubat, yang dosa kami sudah Engkau tutup, berikan kami istiqamah sampai malaikat maut mencabut nyawa kami dalam husnul khatimah insyaallah. Bila kita istiqamah, Allah bagi 3. Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh dia. Ulaika, mereka itu kata Allah, yubaddilullah, diganti Allah sayyiatihim, semua dosa-dosa mereka dulu. Mereka pakai narkotika, mereka pakai dosa, mereka judi, mereka zina. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bukan hanya dihapus Allah, diganti Allah dosa-dosanya itu hasanat, menjadi pahala-pahala kebaikan. Insya Allah kita kalau taubat nasuha, jangan buat dosa lagi, istiqamah, mati husnul khatimah. Semua dosa-dosa kita dulu bukan saja dihapus Allah, diganti Allah dengan pahala-pahala kebaikan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perselisihan di kalangan umat Islam merupakan perkara yang perlu diraihkan. Antara cabaran terbesar umat hari ini adalah apabila wujudnya kelompok yang merasa mereka adalah paling benar, sehingga tidak boleh menerima pendapat dan pandangan orang lain. Oleh itu, bagaimana kita sebagai umat Islam menjadikan perselisihan ini sebagai sesuatu perkara yang baik dan perlu diraihkan. Saya belajar di Maghribi, program master di Darul Hadis Maghribi. Saya pun pergi ke pasar, hendak membeli ikan. Belanja, beli ikan, beli sayur, pergi ke pasar. Terdengar suara azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun pergi ke surau di pasar, ambil air wudhu. Saya ambil air, saya basahi rambut saya sikit aja. Ambil air, basah sikit. Datanglah seorang Maghribi dari sebelah saya, menunjuk saya dan berkata, wudhu kamu tidak sah. La yasih. Wudhu tidak sah. Saya tak lawan dia. Bukan karena saya alim, tapi karena badan dia besar. La yasih. Wudhu tak sah. Saya diam saja. Saya tetap wudhu. Tak lama setelah itu datang seorang yang nampaknya seperti pelajar penuntut ilmu. Nampaknya dia alim. Yang tadi mengatakan saya tak sah itu nampaknya macam orang biasa saja. Yang alim ini berkata, dia jelaskan. Hadza talib min janub syarq Asia.
ini pelajari dari Asia Tenggara. Dia tak tahu ini dari Indonesia atau Malaysia. Sebab dia tengok-tengok macam agak-agak dari Thailand sedikit. Ini pelajari dari Janub Syarq Asia. Ini dari Asia Tenggara. Mereka ini bermazhab Syafi'i. Kita orang Maghribi bila berwuduk pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu macam mana? Basahkan semua tangan. Selepas tangan semua basah, dia sapu kepala dari muka, dari hadapan sampai ke belakang, sapu lagi ke hadapan sampai ke telinga. Kita Maghribi macam itu Maliki. Sedangkan orang Asia Tenggara ini dia mazhab dia Syafi'i, dia sikit saja sah. Lepas itu orang yang mengatakan saya wuduk tak sah tadi pun mengangguk-angguk. Apa maknanya? Kita akan berkelahi kalau tak tahu. Baca satu buku kita salahkan orang. Baca dua buku kita mulai agak salahkan orang sikit. Baca banyak buku kita sudah tahu. Oh dia mazhab lain. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Somad, ya itu ada jiran saya minum khamar. Tak apa-apa. Ada juga mazhab yang membolehkan. Oh tak ada. Tentang masalah khamar ini tak ada ikhtilaf. Ada perkara-perkara yang ikhtilaf. Tapi ada perkara yang tak ikhtilaf. Bila kita ingin mengecilkan perkara khilaf ini, kita mesti banyak baca fiqh perbandingan mazhab. Kata orang Melayu, kalau hendak mencincang sampai ke landasan. Kalau memotong, potonglah sampai ke landasan. Jangan potong-potong tanggung. Malam ini dari maghrib ke isya, kita akan bahaskan masalah menyentuh lelaki dan perempuan yang tak mahram, batal apa tak batal. Menurut Syafi'i, batal. Menurut Maliki, bersentuh saja tak ada nafsu, tak batal. Menurut Hanafi, bersentuh pun kalau ada nafsu, tak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, bila dia jima baru batal. Sebutkan dalil-dalilnya, sebutkan mazhab-mazhabnya. Tapi saya yang berpegang pada mazhab Syafi'i tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Maka banyak kaji perbedaan fiqh, insya-Allah ini dapat membuat kita lebih menghormati mazhab orang lain. Kalau tidak, kita sama seperti orang yang menengok gajah, tapi hanya melihat ekornya saja. Kita tahu gajah itu adalah bulat dan panjang. Bila ada orang mengatakan gajah itu tipis dan lebar, maka bukan gajah. Karena kita sama-sama tak pernah menengok gajah. Tapi manakala kita tengok dia sempurna, barulah kita tahu. Oh, yang selama ini dia kata bulat panjang rupanya ekornya. Yang selama ini dia katakan tipis dan lebar adalah telinganya. Tapi gajah yang sesungguhnya adalah bukan seperti itu. Ini seperti puzzle. Kita harus melihatnya secara lengkap dan sempurna. Insya Allah dengan belajar kita makin berlapang dada menerima perbezaan khilafiyah. Tidak menjadi konflik. Takwa dan kesatuan di kalangan umat Islam merupakan asas kepada keselamatan. Oleh itu, bagaimana cara untuk menerapkan takwa di dalam kehidupan? Menjadi amalan khasnya dalam warga kota Kuala Lumpur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Tapi ayatnya belum titik. Ayatnya masih setengah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Apa terusan ayat ini? Apa kelanjutan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Insya Allah semua yang hadir malam ini sudah bertakwa insya Allah. Amin. Tapi ingat, kita baru 50%. Kalau ingin mempertahankan takwa, baca ujung ayat ini. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar. Takwa nomor 1. Yang kedua, berjamaah. Kerana serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya bila ada jamaah, datang. Tidak cukup hanya sunnah. Ahlus sunnah tak cukup. Maka disebut dua. Ahlus sunnah wal jamaah. Berjamaah masjid. Berjamaah zikir. Berjamaah umrah. Berjamaah tazkirah. Berjamaah maulid. Subuh esok ada lagi jamaah. Esok pukul 8 ada lagi jamaah. Jamaah tazkirah. Di mana? Di television. Jangan lupa tonton esok pukul 8 pagi. Jamaah jangan sampai tinggalkan. Kalau sudah meninggalkan jamaah, na'udzubillah, kita akan tercerai-berai, hancur berkeping. Kita banyak kata Nabi SAW. Sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan. Di atas meja makan. Satu menarik kakinya,
satu menarik pahanya, satu menarik kepalanya, satu menarik dadanya. Seperti panggang ayam di atas meja makan. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Kamu ramai, kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Buih di tengah lautan, dipukul ombak, diempas gelombang. Hancur berkeping, tak bermakna. Tak ada kekuatan. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Maka jamaah kita ini kita kuatkan lagi esok. Malam ini di stadium sepak bola ramai. Tapi insya Allah esok subuh lebih ramai lagi. Betul? Tengoklah subuh esok. Sifat semula jadi manusia adalah lalai dan lupa. Betul? Ini hadis Nabi. Al-insan kullu bani adama khatta'un. Semua manusia ini silap, lupa, salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat. Dalam ungkapan kalimah hikmah pula dikatakan, al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa, silap dan salah. Bila ada orang berkata, saya tak pernah lupa, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah. Saat itu dia sedang lupa, silap dan salah.